Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat semuanya, kita bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita di tahun ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita ke depannya setelah Ramadan menjadi lebih baik, lebih barokah, dan lebih manfaat lagi. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bahwa ada salah satu habaib di dalam kitabnya menuliskan 11 golongan orang yang tidak akan dihisab di hari kiamat. Beliau adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau menuliskan bahwasannya ada 11 golongan orang yang tidak akan dihisab di hari kiamat. 11 orang ini adalah orang-orang yang termasuk pilihan dari Allah, karena tidak semua orang bisa menjadi 11 orang ini. Mungkin kita di salah satu dari 11 ini. Ketika dari 11 golongan ini ada dalam diri kita, maka alangkah baiknya kita untuk selalu istiqomah di situ. 11 golongan tersebut yaitu, pertama, mereka adalah orang yang diuji dalam bentuk kehilangan penglihatannya atau ujian lainnya, lalu bersabar hingga wafat. Ketika seseorang diuji dengan penglihatannya yang buta, tapi dia mampu untuk bersabar hingga akhir hayatnya, maka Allah akan mengganjarnya dengan pahala yang besar, yaitu pahala tanpa hisab di akhirat nanti. Yang kedua adalah orang yang wafat di tengah jalan, baik menuju Mekah maupun sepulangnya. Jadi ketika seseorang punya niat saja untuk berangkat umroh atau berangkat haji, ketika dia sudah niat tapi di perjalanannya dia meninggal dunia, atau sebelum berangkat tapi sudah siap-siap, dia sudah siap-siap menyiapkan peralatan kebutuhan untuk umroh atau haji, tiba-tiba dia meninggal, atau ketika dia sudah berada di Mekah atau di Madinah dengan niat untuk haji atau umroh itu tadi, dan dia meninggal di sana, maka Allah akan memberikannya pahala, yaitu tidak akan dihisab di hari kiamat nanti. Ini adalah pahala yang sangat besar, sahabat. Makanya terkadang ada beberapa ulama yang ketika berangkat umroh atau haji, mereka meninggal di sana. Itu sungguh meninggal yang sangat baik, sahabat, karena tidak semua orang bisa mendapatkan hal seperti itu. Yang ketiga adalah setiap orang penyayang lagi penyabar. Nah, ini adalah sifat yang sangat sulit ketika kita melakukannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, sahabat. Yaitu orang yang penyayang lagi penyabar. Sayang kepada anak-anak, sayang kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang berbuat maksiat dengan selalu mengingatkan, mengajak kebaikan. Ini sangat sulit, sahabat, dan hanya orang-orang yang mempunyai hati yang bersih yang mampu melakukannya. Dan orang yang penyabar, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjaga biar tidak berbuat dosa, sabar dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Dua hal ini memang sulit, tapi ketika kita melatihnya dari hal-hal kecil, insya Allah kita akan mampu untuk menjadi dua orang yang mempunyai sifat yang mulia ini, sahabat.
Yang keempat adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Taat di sini adalah taat dalam kebaikan, sahabat. Bukan ketika suami mengajak kejelekan atau berbuat zalim, berbuat hal-hal yang dilarang agama, tapi sang istri mengikuti. Bukan hal seperti ini, sahabat. Namun yang dimaksud adalah taat dalam kebaikan yang disuruh oleh suami. Ada salah satu riwayat, sahabat, yang saya ingat. Sahabat. Ketika itu ada seorang istri yang tinggal bersama suaminya. Dan suaminya ketika itu berangkat berperang. Namun sebelum berangkat berperang, sang suami memberi wasiat kepada istrinya bahwa jangan kau keluar rumah yang jauh-jauh ketika saya berperang. Tunggu saya pulang. Ketika seorang suami menasehati istrinya seperti itu dan istrinya sami'na wa ata'na, dan ketika itu ada salah satu temannya yang datang ke rumahnya sang istri itu tadi dan memberitahu bahwa bapaknya telah meninggal dunia. Namun sang istri berpikir kembali kalau dia dinasehati, diwasiati oleh suaminya jangan keluar rumah. Dengan ketaatan yang dimiliki oleh sang istri tersebut, maka istri tersebut tidak keluar rumah. Padahal bapaknya meninggal dunia. Sehingga dia sabar menunggu suaminya untuk pulang. Akhirnya suaminya pun pulang dan memberitahu istrinya ini kepada suaminya kalau bapaknya meninggal. Dengan keadaan sedih, dengan keadaan yang tidak kuat. Dan suatu ketika masalah ini ditanyakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak saya itu meninggal tapi saya tidak mampu untuk menziarahinya. Karena suami saya memberi wasiat kepada saya jangan keluar rumah sebelum aku pulang. Tapi aku taat kepada suamiku. Apakah saya dosa ya Rasulullah ketika melihat ayahku seperti itu dan aku tidak ke sana? Maka Rasulullah menjawab, justru dengan ketaatanmu kepada suamimu kamu tidak keluar seperti itu, maka dosa dari bapakmu itu diampuni semua dan bapakmu masuk surga berkat ketaatanmu kepada suami. Yang kelima adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita tahu, sahabat, bahwa kedua orang tua kita ada orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Sejelek-jeleknya orang tua kita, itu tetaplah orang tua kita. Bahkan kalau tidak ada orang tua kita, maka kita tidak akan ada di dunia ini. Apalagi seorang ibu, sahabat. Di dalam hadis disebutkan sampai 3 kali. Ummi, 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 abi. Maksudnya di sini apa? Bahwa jasa seorang ibu itu lebih besar jasanya daripada seorang suami, seorang laki-laki. Maka dari itu kita wajib hukumnya, meskipun kita sebagai seorang laki-laki yang tanggung jawabnya masih ada di ibu, masih ada di orang tua, kita tetap untuk selalu menanyakan kabar kedua orang tua kita. Kalau kita ada rezeki, mencukupi kebutuhannya, memberi uang semampunya kita, itu adalah bentuk tanda jasa kita, sahabat. Dan istri ketika mendukung suaminya untuk hal kebaikan seperti itu, maka pahala seorang istri itu sangat besar, sahabat. Yang keenam adalah orang yang berjalan untuk membantu orang lain yang sedang memiliki hajat. Ketika kita diberi kecukupan waktu, kecukupan rezeki, maka alangkah baiknya, sahabat, kita juga memberikan apa yang kita mampu itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Barang siapa yang memberikan, membantu hajat kaum muslimin, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Di salah satu riwayat seperti itu, sahabat. Maka
selama kita mampu untuk melengkapi, membantu hajat sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, maka alangkah baiknya kita harus membantunya. Yang ketujuh adalah orang yang mendidik anak kecil, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah atau bismillah dan sebagainya. Maka orang ini akan mendapatkan pahala yang besar, sahabat, yaitu tidak akan dihisab di hari kiamat. Kenapa, sahabat? Karena ketika anak yang kita ajarkan kebaikan itu ingat dengan kebaikan itu dan dia mengucapkan setiap hari, contoh anak kecil memberi contoh, anak kecil hafal bismillahirrahmanirrahim gara-gara kita mengajarinya dan dia melakukannya sepanjang hidupnya. Setiap melakukan hal baik bismillah, bismillah dan bismillah, maka pahala itu akan selalu ngalir pada diri kita, sahabat, meskipun kita sudah meninggal. Dan anak itu mengajarkan kepada orang lain atau mengajarkan kepada anaknya, maka pahala itu terus bersambung ila yaumil qiyamah. Itulah pahala yang besar, sahabat, dan kita tidak akan dihisab di hari kiamat. Yang kedelapan adalah orang yang wafat siang atau malam Jumat. Ketika orang itu wafat ketika di malam Jumat atau di siang harinya hari Jumat, ya sahabat, maka dia akan digolongkan orang yang tidak akan dihisab. Makanya hari Jumat itu termasuk hari libur atau hari rayanya umat Islam dalam satu minggu. Yang kesembilan adalah orang yang kena musibah pada fisiknya atau hartanya, lalu ia bersabar. Ketika seseorang diberi cobaan oleh Allah sakit, tapi dia bersabar, atau diberi cobaan hartanya habis, tapi dia tetap bersabar, dia tetap melaksanakan kewajibannya, melakukan hal-hal baik hingga dia meninggal dunia, maka Allah akan golongkan dia golongan orang yang tanpa hisab. Yang ke-10 adalah orang yang membaca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali usai berwudu. Ketika kita sudah berwudu dan membacakan doa wudu, terus kita membaca surah Al-Qadar 3 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai ila akhiri ayat, maka kita digolongkan orang yang tanpa hisab besok di akhirat, sahabat. Dan yang terakhir adalah orang yang membuat sumur di tanah lapang secara ikhlas untuk kepentingan umum. Ini adalah salah satu amal yang selalu tersambung, sahabat. Ketika di suatu desa tidak ada air, lalu dia mampu membuat sumur bor atau sumur sejenisnya, sehingga orang-orang desa tersebut, wilayah tersebut mengambil manfaat dari air tersebut, maka pahala itu selalu ngalir sampai ila akhiri hayat kita tetap dikirimi pahala oleh amal sedekah sumur itu tadi. Dari 11 golongan orang yang tidak akan dihisab di hari kiamat ini, sahabat, semoga kita mampu melakukannya, kita mampu menjalankannya di salah satu 11 golongan ini, sahabat. Ketika kita sudah mampu, maka kita istiqomah di salah satu itu. Syukur-syukur kita bisa melakukannya lebih dari satu, sahabat. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat dan jangan lupa di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.